Berlatar di kota Boston, Amerika Serikat, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mantan polisi jujur bernama Spencer yang dipenjara akibat menghajar atasannya sendiri 5 tahun yang lalu. Tepat hari ini, ia akan dibebaskan karena masa hukumannya sudah habis, di mana salah satu napi yang memang tidak suka dengannya pun mengajak napi lain untuk menghajar Spencer sebagai bentuk perpisahan dari mereka semua. Setibanya di luar, sudah ada teman lama Spencer yang sama-sama veteran polisi bernama Henry, disusul dengan kedatangan sang mantan yang juga bermaksud ingin menyambut kebebasannya. Namun karena saat ini Spencer belum siap untuk bertemu, ia pun mengajak Henry buru-buru pergi dari sana. Henry pun membawa Spencer ke apartemen kosong milik sang ayah untuk Spencer tinggal sementara waktu. Tak hanya Henry yang menyambut baik kedatangannya, mereka juga kedatangan teman sesama polisi lain yang masih bertugas sampai sekarang bernama Driscoll yang siap membantu jika Spencer membutuhkan apa-apa. Impressive how you did your time. Irene and the boys. You got it, Spencer. Let's go see your girlfriend. Dikira akan tinggal seorang diri, Henry rupanya membawa tahanan lain bernama, kita panggil saja Samsul, yang akan tinggal bersamanya. Beliau menambahkan bahwa mendiang sang ayah Samsul adalah teman baiknya sewaktu SMA dulu, sehingga mengetahui Samsul hidup sebatang kara dan sama-sama baru keluar dari penjara, membuat Henry merasa perlu untuk merawatnya. Sejenak kita akan dibawa pada kapten polisi alias orang yang Spencer hajar 5 tahun yang lalu bernama Boylan. Saat sedang dalam perjalanan pulang itulah, beliau mendapat panggilan darurat dari teman kantornya yang meminta segera datang ke sebuah terminal bus. Tapi tiba-tiba... Ya, ada sebuah mobil van yang menabrak mobil Boylan hingga ringsek, di mana ini semua adalah jebakan yang si teman dan para penjahat buat untuk menangkapnya. Entah apa kesalahan yang sudah Boylan perbuat, namun satu penjahat langsung mengeluarkan gorok dari balik bajunya dan... Keesokan paginya, si teman yang bernama Terry ditemukan oleh sang istri sudah tewas bundir di dalam mobil van pribadi yang sudah rusak parah, disusul dengan berita kematian Kapten Boylan dan Terry yang mengembarkan seisi kota Boston. Dari hasil investigasi, diketahuilah bahwa Terry bundir setelah menghabisi nyawa Boylan. There's no way. I was in tactical training with him. Spencer yang menonton beritanya pun sangat dibuat geleng kepala dengan hasil investigasi karena sejauh yang ia tahu, Terry adalah polisi baik dan tidak mungkin melakukannya. Bahkan sang istri yang bernama Tia ini pun sama dibuat kecewanya dengan pihak penyelidik yang seolah menutupi atau tutup mata terhadap kasus tersebut. Let it go. Karena penasaran, Spencer pun menemui Tia dan menanyakan apakah Terry punya masalah dengan Boylan. Tia menjelaskan bahwa mereka sangat dekat, bahkan baru-baru ini sering mengajak suaminya minum bareng. Merasa semua semakin janggal, Spencer meminta Tia untuk selalu waspada, sementara ia sendiri akan pergi ke bar tempat biasa para petugas minum. Setibanya di bar yang dimaksud, Spencer menemui salah satu teman dekat Terry untuk menanyakan apa yang baru-baru ini terjadi antara Terry dan Boylan. Si teman menjelaskan bahwa Terry pernah curhat tentang dirinya yang mencurigai Boylan adalah polisi kotor dan merasa perlu untuk menyelidikinya. And did he suspect Boylan of being a dirty cop? Tak lama, mereka kedatangan polisi lain bernama McLean alias teman satu angkatan yang kini menjadi sersan polisi menggantikan Terry. Melihat tampang tengil seperti Spencer berkeliaran di wilayahnya, membuat McLean dan polisi lain menjadi risih sehingga... Thank you. Setelah dikeroyok rame-rame dan dilempar keluar, Spencer tak sengaja melihat CCTV toko di seberang bar dan memutuskan untuk memeriksa. Namun karena si pemilik toko tak bisa diajak kerjasama, ia pun membawa paksa hard disk CCTV-nya dan akan meminta bantuan Samsul untuk mengeceknya. Okay, let me look at the top right camera.
Tepat saat malam kejadian, Terry ternyata terlihat keluar dari dalam bar dan dibawa masuk ke dalam mobil sedan kuning yang entah siapa pemiliknya. Sementara untuk mobil van miliknya, ada orang lain yang juga membawanya pergi mengikuti mobil sedan hingga berakhir di terminal bus tempat tewasnya si Boylan. But I know where they went. Tak buang waktu, Spencer langsung pergi ke TKP untuk mencari sebuah petunjuk. Memang benar bahwa mobil yang menabrak Boylan waktu itu adalah mobil van milik Terry. Namun untuk si pengemudi, sudah jelas bahwa Terry ikut naik mobil kuning sehingga Spencer menyimpulkan bahwa kematian Boylan sengaja diatur agar Terry lah yang menjadi tersangka utamanya. Tak hanya itu saja, Spencer juga menemukan bekas tusuk gigi di lokasi TKP yang pastinya adalah milik Driscoll karena memang selalu menggigitnya kemanapun ia pergi. Penasaran, ia pun menemui Driscoll untuk menanyakan apa yang ia temukan di TKP, di mana Driscoll yang kini menggantikan jabatan Boylan menjawab bahwa dirinya tidak pernah pergi ke lokasi TKP sama sekali. To shoot himself. Let this one go. I gotta get back to work. I ain't getting no younger. Sepulangnya dari kediaman Driscoll, Spencer pergi ke tempat latihan tinju untuk menemui Samsul. Karena setelah si Samsul keluar dari penjara, Henry menyuruhnya untuk menjadi seorang petinju dan meminta Spencer mengajarkannya beberapa teknik dasar. Good. Oh, you see that? You're missing it. Selesai latihan, mereka pun pergi ke kafe untuk sarapan bubur ayam. Secara kebetulan, ada si mantan yang bernama Davis menanyakan kenapa Spencer tak kunjung menemuinya setelah keluar dari penjara. Spencer menjawab bahwa ia akan pindah ke Arizona dan tak ingin mengecewakannya, sehingga sebagai bentuk perpisahan, Davis pun memberikan sedikit kenang-kenangan untuknya. Saat keluar dari kafe itulah, Samsul tak sengaja melihat mobil sedan kuning lewat yang sama persis dengan mobil yang mereka cari, sehingga Spencer langsung mengejarnya melalui jalan kompas, tetapi gara-gara anjing tetangga yang terus mengejar, kini Spencer kehilangan jejak mobil kuningnya dan harus pulang dengan celana kotor sobek-sobek. Kesal, ia pun memarahi Samsul karena tidak ikut membantu dan malah ngajanteng saja di pinggir jalan, tanpa sadar jika Samsul diam-diam sudah mengingat plat nomor mobilnya. What? 89053QG. Did good. Masih di hari yang sama, mereka pun pergi ke kantor Samsat untuk menanyakan siapa pemilik mobil kuning. Setelah dilakukan pengecekan, diketahuilah bahwa pemilik mobil kuning itu adalah seorang bandar barang haram bernama Charlie. Entah apa hubungan Terry, Boylan dan orang ini, Spencer yang tahu betul di mana Charlie akan berada pun mengajak Samsul segera pergi dari sana. Don't come back. Hey, Hawk. Ditemani Henry, mereka bertiga mengawasi Charlie dari halte bus di seberang jalan. Disinilah Spencer bercerita bahwa selain seorang bandar besar, Charlie juga adalah penjahat bayaran yang tidak segan-segan menghabisi targetnya. Namun entah karena alasan apa, pihak kepolisian tidak pernah bisa menyentuhnya. I think it's time you tell me what's really going on here. There was a girl named Gloria Wisniewski. She's a smart kid. 10 tahun lalu saat Spencer masih menjadi polisi, ia mendapat tugas mengamankan proses gentrifikasi di wilayah Utah. Dari sekian penduduk yang terpaksa pindah karena tidak mampu membayar tebusan tanah, ada satu gadis muda yang menolak keras gentrifikasi. Entah elit global mana yang sudah membayar si Charlie. Namun 2 pekan setelahnya, Spencer menemukan si gadis sudah tewas dibunuh. Meski kasusnya sudah diserahkan pada bagian pembunuhan, tetap saja Spencer peduli ingin ikut andil dalam penyelidikan. Namun hal itu tampaknya percuma karena pihak penyelidik langsung menutup kasus si gadis. Penasaran, ia pun mengajukan diri untuk melakukan investigasi. Namun Boylan langsung memotong bahwa kasus ini tidak lebih penting dari gentrifikasi yang sedang mereka urus. Because you should be. You're buried. Why? Yeah, I really do. Wake up. Alhasil, Spencer melakukan investigasi mandiri dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa CCTV yang menimpalkan jelas pembunuhan terhadap si gadis. Namun Boylan hanya menganggap itu adalah editan. Muak dengan sistem yang bobrok, ia pun pergi ke rumah Boylan untuk meminta penjelasan. Namun karena Boylan heras hulu, Spencer yang rungsing sejak awal pun membogemnya hingga babak belur. Dan itu jugalah alasan kenapa Spencer bisa masuk penjara.
Dengan fakta bahwa polisi juga terlibat dalam kejahatan yang Charlie lakukan, Spencer, Henry, dan Samsul sepakat akan mengungkap dan membersihkan nama Terry dengan cara mereka sendiri. Sebagai langkah awal, mereka akan melakukan teror terhadap si Charlie, dimulai dengan merusak mobil kesayangannya. Esoknya, Spencer mulai membuntuti kemanapun si Charlie pergi, hingga satu momen ia mendapati si Charlie melakukan pertemuan dengan McLean alias sersan pengganti Terry, memberikan sekantong uang yang entah uang apa itu. Secara kebetulan, Spencer juga bertemu dengan agen FBI yang juga membuntuti McLean karena dicurigai ada main dengan para penjahat. Let me know if you hear anything germane to my investigation. We'll see you later, all right? Disinilah Spencer teringat dengan salah satu napi yang membencinya. Mengetahui si napi adalah mantan bandar, ia pun pergi ke penjara bermaksud mencari informasi lebih banyak. Namun karena si napi tak kunjung buka mulut, Spencer langsung melakukan video call dengan Samsul yang saat ini sedang mengencani istri si napi, sehingga tak ada pilihan lain. Ia akhirnya memberi petunjuk berupa kata, yaitu Wonderland, yang entah apa maksudnya. Why smile on that, Squid? I just keep imagining her head rolling down the sidewalk. Penasaran dengan kata tersebut, Spencer pun pergi ke pelabuhan menemui informan lamanya untuk menggali lebih dalam informasi, di mana si informan memberitahu bahwa jika tebakannya benar, Wonderland adalah sebuah kasino pinggir pantai yang dibangun para elit global sebagai kamuflase atau penyamaran dari transaksi narkoboid skala internasional. If I was still a crime reporter, Cosgrove, if you know all this, why don't you just go public with what you have? Polisi kotor, politikus korup, dan elit global, mereka bekerja sama dengan para penjahat demi melancarkan transaksi yang berlangsung setiap minggu, sehingga tak heran kenapa Boyline menutup kasus si gadis dan tetap fokus pada gentrifikasi, karena para investor akan menjadikannya sebagai cabang kasino baru. okay? So we done now? Because honestly, this is the kind of conversation where a little red sniper dot pops up on my forehead. Cukup dengan informasi dari si informan, Spencer pun pergi ke Wonderland untuk melihat langsung seperti apa kondisinya. Namun setibanya di sana, sudah ada dua penjaga yang menghampiri gara-gara gelagat mencurigakannya. Namun berkat skill ngawadul yang mumpuni, Spencer berhasil pergi keluar dari sana. No, you gotta get out of here. Singkat cerita, tibalah hari upacara pemakaman Boyline dan Terry. Disinilah McLean curhat tentang ia yang mulai risih dan khawatir karena Spencer sudah ikut campur terlalu dalam. Di mana Dennis Cole yang ternyata sama-sama kotor pun berani menjamin bahwa anak buah Charlie sudah dikirim untuk menghabisinya. Dan benar saja, tepat saat Spencer sedang membeli burger itulah, ada beberapa orang mencurigakan yang mengikutinya, sehingga ketika Samsul sedang menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik, tiba-tiba beruntung Samsul mendabrakkan mobilnya ke dalam toko dan berhasil membawa Spencer kabur. Dengan fakta bahwa mereka sudah dijadikan target, ia pun akan membawa Samsul dan Henry ke tempat Dapis untuk diamankan. Awalnya Dapis menolak dengan alasan sudah tidak ingin berurusan lagi dengan Spencer. Namun setelah mendengar semua kejadiannya, ia pun akhirnya mengizinkan mereka tinggal. Beralih pada Tia yang baru pulang dari pemakaman suaminya dan mendapati seisi rumah sudah berantakan. Setelah meminta Spencer segera datang, ia curiga jika Terry menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin pihak manapun mengetahuinya. Dan benar saja, satu hari sebelum Terry tewas, ia sempat menitipkan sebuah rekaman yang harus Tia berikan pada pihak FBI. Namun karena saat ini tidak ada yang bisa dipercaya, Spencer pun meminta rekamannya untuk diperiksa. I'm good for you. I'm gonna call you when I know something, okay? Come on, Boylan. Dalam rekaman yang berdurasi singkat itu, Terry yang merupakan polisi jujur dan teman dekat Boyline pun bermaksud membantunya keluar dari circle dunia hitam dengan membocorkan siapa saja yang ikut terlibat. Sebagai gantinya, Terry akan membantu Boyline mendapatkan jabatan baru. Give me something good to whet their appetite. The feds. Okay. Boyline akhirnya setuju dengan memberitahukan siapa saja yang ikut terlibat, yaitu Wonderland dikendalikan oleh Charlie. Charlie bekerja untuk McLean dan mereka berdua bekerja untuk Driscoll yang membuat transaksi selama ini berjalan lancar. Namun sebelum Terry membuat laporannya, pertemuan mereka keburu diketahui oleh pihak Samsul. Bahkan orang yang sudah menghabisi Terry dan Boyline tidak lain adalah si Driscoll itu sendiri.
Setelah semua fakta terungkap, Spencer langsung pergi menemui Driscoll secara personal dan memberitahu bahwa Spencer punya bukti rekaman yang bisa membongkar semua kejahatannya. Sebagai sahabat yang terbilang cukup dekat, ia secara pribadi meminta Driscoll untuk menyerahkan diri, biarkan pihak FBI mengurus sisanya. Namun karena keuntungan yang didapat terlalu fantastis untuk dibuang, Driscoll malah balik mengancam bahwa Spencer sebaiknya hati-hati mulai sekarang. My roommate. Karena Driscoll terbenang di pepatahan, Spencer kembali menemui si agen FBI dan memberikan bukti rekaman suaranya. Namun hal itu katanya tidaklah cukup untuk meringkus semua personil Wonderland dengan alasan mereka berani membayar para petinggi dan menganggap jika semua bukti audio dan visual hanyalah hasil editan semata. Oh my God, that's bullshit. I'll make it clear. With the Trinitarios every week. Kapalang edan, Spencer pergi ke tempat Charlie dan menginterogasinya dengan cara yang tidak main-main. Setelah mendapatkan informasi jadwal pengiriman barang selanjutnya, ia ditemani Samsul langsung menuju ke lokasi untuk mencuri semua barangnya dan... Excuse me, sir, you okay? God, you got blood on... Setelah mengamankan semua barang di dalam garasi milik Davis, kini mereka tinggal pergi ke Wonderland dan menyerahkan Charlie termasuk barangnya di hadapan FBI. Namun masalah lain muncul saat Henry sudah menghilang dari rumah karena ternyata... Spencer. Ya, itu adalah Driscoll yang menelepon dan memberitahu bahwa Henry saat ini sedang bersamanya, yang jika ingin melihat Henry masih hidup, Spencer harus mengembalikan barang miliknya ke Wonderland untuk sebagai barter sebelum Driscoll benar-benar berubah pikiran. What are we gonna do? Beralih ke Wonderland, kita akan diperlihatkan dengan Driscoll dan anak buah setianya sudah siap menyambut kedatangan Spencer, di mana hal tak terduga terjadi saat yang datang ternyata adalah Davis. Entah apa rencana yang Spencer buat, Davis dengan santainya membawa Henry keluar dari sana dan tiba-tiba... Beres mengacaukan kerumunan dengan sebuah mobil kontainer, Spencer dan Samsul langsung turun mengejar Driscoll yang kabur ke dalam gudang. Namun hal itu tidaklah mudah karena di sana sudah ada anak buah Charlie yang mencegatnya. Sementara Spencer melanjutkan pengejaran, Samsul akan menghajar para bajingan ini seorang diri. Tersisa Driscoll yang sudah berhadapan-hadapan dengan Spencer. Tak ingin semuanya berakhir terlalu cepat, Spencer yang ingin memberi Driscoll pelajaran pun membuang pistol dan mengajaknya berkelahi secara jantan sehingga... Pada akhirnya, Spencer berhasil meringkus komplotan Wonderland dan mengikatnya bersama setumpuk barang bukti yang tidak bisa terelakkan lagi. Setelah pihak FBI dan polisi jujur memvonis para tersangka, berita tentang kembalinya nama baik Terry pun mulai disiarkan di berbagai saluran nasional. Sementara untuk Spencer CS, mereka terlihat sudah berkumpul di salah satu kafe untuk merayakan keberhasilan